bagi kita yang seorang mukmin sebenarnya sangat mudah begitu ya. Kita itu tidak akan menjadi orang yang kebingungan harus kesasar-sasar dulu untuk menemukan apa sebenarnya solusi dari persoalan yang kita punya. Kenapa? Karena kita sendiri itu sudah melakukan sebuah ikrar, sebuah pengakuan bahwa kita itu beriman, dan ketika kita itu beriman, konsekuensi yang melekat pada keimanan kita, kalau di dalam An-Nisa 65 itu dikatakan di situ, Allah sampai bersumpah di situ, menunjukkan bahwa kalimat sesudahnya itu memang sangat penting, bahwa Allah menafikan keimanan kita hatta sampai kita apa? Satu, yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai kita menjadikan Muhammad, risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai solusi atas segala persoalan yang terjadi di antara kita di dalam persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan. Itu konsekuensi pertama kalau ngaku iman. Jadi kembali merujuk kepada tuntunan Rasul, kepada syariah untuk kemudian menemukan solusinya. Yang kedua, sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak terdapat pada diri mereka itu harajan mimma qadaita, keberatan terhadap apa yang engkau putuskan, Muhammad putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita ngaku iman, itu memang kita harus satu, bertanya kepada Islam setiap kali kita punya masalah yang sedang kita cari solusinya. Lalu yang kedua, setelah kita temukan jawabannya, sami'na wa ata'na. Dan ini di dalam banyak ayat yang lain juga disampaikan. Kita diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara kita itu dengan bima anzalallah, dan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, apalagi kemudian kita juga tahu bahwa risalah Islam yang diturunkan untuk kita amalkan ini, yang untuk kita aplikasikan dalam kehidupan ini, itu sudah diturunkan Allah dalam bentuk sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah disempurnakan Islam ini untuk kita, sudah diridhoi Islam ini menjadi agama kita. Jadi dia sudah diturunkan oleh Allah sebagai tibyanan likulli syai' juga, penjelas untuk segala persoalan. Kemudian kita lihat ya, bagaimana sisi kesempurnaan Islam itu, dia itu punya pengaturan yang sangat komplit, tidak hanya bicara tentang keakhiratan, interaksi kita dengan Allah, masalah akidah atau bagaimana kita melakukan ibadah begitu ya. Dengan sangat detailnya dia menjelaskan tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, hal yang membatalkan, bagaimana syarat sahnya haji, rukunnya, puasa itu seperti apa, sangat detail, sama detailnya dengan ketika dia menerangkan bagaimana seharusnya kita itu berpakaian, memakan makanan, minum, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tertentu, sama detailnya dengan ketika dia kemudian menerangkan bagaimana negara itu seharusnya mendapatkan pemasukan dalam APBN-nya, bagaimana dia mengatur kurikulum dalam sistem pendidikannya, bagaimana dia mengatur sistem pergaulan di tengah masyarakatnya, bagaimana sistem persanksiannya, bagaimana hubungan luar negeri, sama detailnya. Dan itu dimiliki oleh Islam. Maka kalau kemudian kita merujuk kembali kepada Islam, itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar. Kita Muslim, itu konsekuensi keimanan kita, apalagi kemudian dia sudah sempurna, dia berasal dari wahyu, bukan hawa nafsu, bukan karena bukan buatan manusia, maka di situ bebas konflik kepentingan. Ini untuk mewakili kepentingannya siapa? Korban atau pelaku? Perspektif siapa yang dipakai? Tidak ada di situ. Karena ini berasal dari wahyu dari sang pembuat manusia, pencipta alam semesta dan kehidupan. Perspektif dan standarnya itu akan benar secara hakiki. Artinya apa? Ketika kemudian kita menghukumi, misalkan ini termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual kah, ataukah tidak? Ini perkosaan kah, ataukah tidak? Ini perbudakan seksual kah, ataukah tidak? Ketika kita menggunakan standar yang diberikan oleh Islam, maka standar yang sama itu pula yang akan dipakai oleh Tuhan kita, pencipta kita dan alam semesta, untuk menghukumi bagaimana kita tadi menegakkan keadilan tadi di dunia. Jadi kita nggak akan dicelek gitu loh. Kita mengira di sini kita mati-matian membela dia, ini bukan pemerkosa. Ini hanya dilakukan suka sama suka. Yang satunya mengatakan ini korban karena dia dipaksa. Jadi ternyata ketika kemudian dibawa ke pengadilan Allah, di hadapan Allah, ternyata nggak sama begitu. Yang kita kira itu adalah perkosaan, ternyata itu adalah perzinahan dan seterusnya.
dia akan menjadi sistem yang benar karena berasal dari zat yang maha benar, pasti benernya paling pas karena dia berasal dari yang menciptakan manusia dan kehidupan. Dan kalau kemudian kita terapkan, tidak hanya akan menyelesaikan persoalan ketika di dunia ini, tapi juga akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak mengambilnya, maka akan kita dapatkan kehidupan yang sempit. Di akhirat kita juga akan mempertanggungjawabkannya.